Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Fanani Ghazali di channel ini di Gudeg Teknologi. Dan kali ini kita akan membahas tentang materi tentang sistem kendali, yaitu root locus. Dan nanti kita akan membahas tentang bagaimana itu pendahuluannya, kemudian dasar root locus, kemudian plot root locus, kemudian aturan-aturan penggambaran dari root locus, kemudian root locus melalui MATLAB itu bagaimana, kemudian analisis sistem kendali melalui root locus, kemudian root locus untuk sistem dengan transfer lag. Kemudian kita untuk pendahuluan kita nanti akan menanggapi tentang karakteristik dari root locus dan lain sebagainya, tapi saya minta maaf dulu untuk kali ini karena tidak menampakkan muka saya karena ada permasalahan kendali teknis seperti itu. Oke, kita langsung saja menuju ke materi yang akan kita bahas, yaitu tentang root locus. Oke, kita gambarkan dulu untuk penggambaran dari sistemnya. Itu kita akan gambarkan seperti ini. Terlalu tebal. Oke, jadi penggambarannya adalah seperti ini. Ini adalah fungsi dari kontrol dari closed loop ya, closed loop atau loop tertutup. Dan di sini ada input, di sini ada kontrolnya, kemudian ada output, dan kemudian di sini ada feedbacknya. Oke, kemudian kita tuliskan dari untuk pendahuluannya, yaitu karakteristik dari sistemnya dulu. Oke, yang pertama kita tuliskan di sini karakteristik tanggapan transient sistem loop tertutup atau closed loop ditentukan dari lokasi pole ke pole atau pada loop tertutupnya. Seperti ini. Oke, kemudian ada lagi, yaitu bila K berubah atau kontrol berubah, maka letak pole-nya juga ikut berubah. Oke ya, jadi kalau ini berubah, maka letaknya itu pole-nya itu ikut berubah juga, seperti itu. Dan kemudian
perlu pemahaman pola dari perpindahan letak pol dalam bidang S. Ya, jadi perlu pemahaman perpindahan pol-pol pada bidang S ini. Nah, ini oke ya. Oke, seperti itu. Kemudian desain sistem kendali melalui gain adjustment itu ini, oke. Kemudian pilih kontrol, pilih K sehingga pol terletak di tempat yang diinginkan. Oke ya. Kemudian desain sistem kendali melalui kompensasi lewat ini, memindahkan letak pol yang tak diinginkan melalui pol zero cancellation. Seperti ini. Dan kemudian ada lagi, kita harus mencari akar persamaan karakteristik untuk orde tinggi sulit terlebih dahulu dengan K sebagai variabel. Seperti ini ya, variabel. Dan itu bagaimana untuk alternatif ini kalian dapat menggunakan MATLAB ya untuk penghitungannya. Kemudian untuk ahlinya sendiri kita mengenal dengan yang bernama WR-Evan. Kalian bisa coba mencari ini di Google tentang WR-Evan. Oke ya, WR-Evan yaitu beliau itu mengembangkan metode
mengembangkan metode untuk mencari akar-akar, untuk mencari akar-akar persamaan order tinggi ini dengan metode root locus ini ya. Jadi WR Evan mengembangkan metode untuk mencari persamaan menggunakan metode root locus. Root locus tersebut merupakan tempat kedudukan akar-akar persamaan karakteristik dengan K0 sampai K tak terhingga, seperti itu. Kemudian lewat root locus dapat digunakan untuk menduga pergeseran letak dari pol terhadap perubahan K terhadap penambahan pol, atau biasa disebut dengan zero loop terbuka, seperti ini. Oke, kita lanjut lagi dengan dasar penggambarannya. Kita gambarkan dari model grafiknya dulu ya, kemudian kita ubah ke bentuk gambarnya itu gambar loop terbukanya, loop tertutup ya. Untuk gambar loop tertutup atau sistem loopnya, yaitu pertama seperti ini. Kita bisa menggambarkan di sini untuk sebuah amplifier ya. Di sini amplifier untuk membesarkan, di sini itu amplifier itu digunakan untuk kontrolnya ya. Kontrol, kemudian di sini kita kasihlah motor, kemudian motor ini digunakan untuk menggerakkan sebuah VSAT ya. VSAT kita gambarkan seperti ini aja. Oke, VSAT, dan ini nanti digunakan untuk menghitung pergerakannya itu, pergerakan berapa derajatnya seperti ini. Dan mungkin di sini ada feedbacknya, feedback yaitu berupa radar, seperti itu gampangnya, radar atau receiver. Kemudian ini nanti masuk ke penguatan lagi. Oke ya, gampangnya penggambarannya adalah seperti itu. Kemudian ini dapat digambarkan seperti ini ya penggambarannya.
inputnya. Kemudian di sini kita amplinya, kemudian di sini ada masuk ke penggeraknya, yaitu motor, pedestral, atau yang lain ya. Kemudian di sini ada outputnya dan ada feedback masuk ke sini. Oke. Plus minus ini. Di sini theta, alpha, t, delta at, kemudian di sini e, t, kemudian theta, g, t. Nah, kemudian jika digambarkan menjadi sistem tadi akan berubah seperti ini. Ini plan ya, plan. Ini yang kita atur nanti. Dan di sini feedback. Di sini ampli ya, ampli. Kemudian di sini persamaannya untuk kontrol itu seperti ini di sini. Oke, jadi seperti ini dengan persamaan karakteristik. S kuadrat plus 2S plus K sama dengan 0 untuk sistem yang di sini. Oke. Kemudian untuk akar persamaan kuadratnya, persamaan karakteristik itu yaitu S sama dengan min 2 kurang lebih akar 4 min 4K per 2 sama dengan min 1 kurang lebih akar 1 min K. Dan kemudian ini bisa dilihat menggunakan tabel itu K, S1, S2. Di sini ada 0, 1, 2, 10, 101. Oke, di sini 0 min 1, kemudian min 1 plus JL min 1 plus J3 min 1 plus J10. Di sini min 2 min 1 min 1 plus JL J1 ya, J1 min 1 plus J3 min 1 plus J10 seperti ini. Dan ini nanti akan membentuk derajat seperti ini. K sama dengan 0. Di sini X-nya di sini min 2, di sini min 1. Di sini K-nya itu sama dengan 2. Di sini nilai J-nya. Kemudian di sini K 0 itu jadi seperti ini, dari min 1 sampai 0 ini akan turun ini. Dan di sini ada derajat yang
perlihatkan dan didapatkan 45. Di sini K-nya itu K di sini bernilai 1 ya, di sini K-nya bernilai 2 ya, seperti ini. Dan ini main I, ini J. Oke, main J seperti ini. Dari gambar ini dapat dilihat bahwa root locus itu punya sifat simetri terhadap sumbu nyata. Kemudian root locus ini bermula pada pol GS HS ini untuk nilai K sama dengan 0 dan berakhir di 00. Untuk K sama dengan unlimited seperti ini, termasuk 0 pada titik tak terhingga ini. Kemudian root locus cukup bermanfaat dalam sistem kendali linear karena root locus tersebut dapat menunjukkan pol-pol terbuka atau open loop ya, mana yang harus diubah sehingga spesifikasi unjuk kerjanya sistem terpenuhi gitu ya. Oke. Kemudian pendekatan desain melalui root locus sangat cepat ya, sangat cepat untuk memperoleh hasil secara cepat. Kemudian ada lagi sistem kendali yang membutuhkan lebih dari satu parameter. Jika itu sistem kendali lebih dari satu parameter, untuk diatur masih dapat menggunakan pendekatan root locus ya.
dapat menggunakan root locus, dan itu hanya cukup dengan mengubah satu parameter hanya pada satu saat. Kemudian root locus itu sangat memudahkan pengamatan terhadap pengaruh variasi satu parameter terhadap letak pol-pol. Seperti itu. Kemudian root locus itu secara manual tetap dibutuhkan, secara manual tetap dibutuhkan untuk dapat memahaminya dan untuk memperoleh ide dasar secara cepat. Meskipun kita dapat menggunakan MATLAB, ini kan untuk memahaminya itu dapat manual. Memahami dapat secara manual, ataupun nanti kita dapat menggunakan aplikasi MATLAB ya. Dengan MATLAB ini nanti kalian bisa lebih cepat dan akurat. Kemudian untuk spesifikasi transien, atau koefisien redaman dapat ditentukan dengan mengatur nilai K atau melalui root locus seperti itu. Kemudian untuk plot root locus, yaitu seperti ini dengan persamaan karakteristiknya. Satu plus GS HS sama dengan 0, atau saya tulis di atas ini ya. GS HS sama dengan -1, seperti ini. Sehingga GS HS kurang lebih sudutnya 180 derajat, 2K plus 1 dengan syarat
sudut, K sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya. Kemudian untuk syarat magnitudnya GS HS sama dengan 1 seperti ini. Untuk GS HS sama dengan KS plus Z1 per S plus P1 kali S plus P2 S plus P3 S plus P4 seperti ini. Kemudian maka sudut GS HS sama dengan theta 1 kurangi theta 2 theta 3 kurangi theta 4 seperti ini. Ini gini ya. Sini naik lagi sini. Oke. Sehingga untuk hasil perhitungannya ini adalah GS HS sama dengan KB1 per A1 A2 A3 dan A4 seperti ini. Kemudian untuk gambarnya adalah seperti ini. Oke, gambarnya seperti itu. Kemudian untuk prosedur penggambaran root locus ya adalah seperti ini. Ini untuk prosedurnya, untuk penggambarannya. Pertama, letakkan pol dan 0 open loop atau loop terbuka pada bidang S. Kemudian tentukan root locus pada sumbu nyata dengan syarat sudut GS HS sama dengan kurang lebih 180 derajat 2K plus 1 dengan ketentuan K bernilai 0, 1, 2 dan seterusnya. Kemudian ambil titik tes itu apabila jumlah pol dan 0 di kanan itu sama dengan ganjil
maka titik tersebut terletak pada area root locus ini. Kemudian selanjutnya untuk prosedur penggambarannya itu kita harus menentukan asimtot dari root locus. Banyaknya asimtot yaitu n kurangi m, di mana n adalah banyaknya open loop dan m adalah banyaknya zero pada open loop. Dengan di sini lagi ada tambahan dengan sudut asimtot kurang lebih ya kurang lebih 180 derajat 2K plus 1 per n min m dengan ketentuan seperti tadi, yaitu nilai K 0, 1, 2 dan seterusnya. Kemudian titik potong asimtot pada sumbu nyata di sini SA sama dengan jumlah dari letak pol dikurangi jumlah letak 0 berhingga dibagi dengan n kurangi m seperti ini. Kemudian kita harus menentukan titik breakaway dan titik break in dengan persamaan karakteristik break BS plus KA S sama dengan 0 ya, maka titik tersebut berada di root locus dan memenuhi persamaan DK per DS sama dengan min BS AS min BS AS per A kuadrat S, dan nanti di sini hasilnya adalah 0 gitu ya. Kemudian kita juga harus menentukan sudut datang
sudut berangkat, untuk pol, kemudian 00 kompleks kawan, 00 kompleks, yang sekawan seperti itu ya. Dan keterangannya ada seperti pada gambar berikut ini. Oke, seperti itu gambarnya. Kemudian kita akan menentukan batas kestabilan mutlak sistem. Ini bisa kita menggunakan kriteria Hurwitz. Ini nanti kalian bisa buka di bukunya Ogata juga ada. Kemudian secara analitis itu nanti dapat memotong sumbu imajiner S sama dengan J ini ya. Oke, kemudian sketsa root locus secara lebih teliti terdapat pada daerah-daerah selain sumbu nyata dan sumbu imajiner. Kemudian kita harus menentukan letak pol melalui nilai K yang memenuhi syarat magnitud. Kemudian apabila tidak letak pol, apabila letak pol ditentukan pada root locus, maka nilai K yang memenuhi dapat dihitung secara grafis ya, secara grafis atau secara analitis. Oke, dengan rumus atau sintaknya itu K sama dengan product of length between di antara poin S ke pol. Kemudian product of length between point S to 0 seperti ini ya. Oke. Kemudian untuk
konfigurasi pol 0 dari konfigurasi pol ke 0 yang agak bergeser dapat mengubah total bentuk Rostrokus ya. Misal berpindah sedikit itu dapat mengubah total bentuk root locus. Dan untuk gambarnya adalah seperti ini. Kemudian order system dapat berkurang akibat adanya pol-pol dihilangkan atau dapat disebut dengan cancelled oleh 00 atau HS gini ya. Oke. Untuk gambarnya adalah seperti ini. Kemudian dari situ dapat diperoleh fungsi ale CS per RS sama dengan K per S plus 1 S plus 2 tambah K S plus 1. Kemudian persamaan karakteristik S plus 2 plus K kali S plus 1 sama dengan 0. Kemudian mengingat suku S plus 1 muncul di GS dan di HS, maka 1 plus GS HS sama dengan 1 plus K S plus 1 per S plus 1 S plus 2 sama dengan S plus 2 K per S plus 2 sehingga didapatkan hasil S plus 2 plus K sama dengan 0. Dan untuk tabel gambar open loop, pol 0 configuration dan corresponding root locus dapat dilihat seperti berikut ini.
Oke, jadi untuk perkuliahan kali ini atau materi kali ini dicukupkan sampai di sini. Apabila ada kurangnya nanti dapat diberikan masukan, atau apabila ada kelebihan maka itu datangnya bukan dari saya, dan nanti apabila ada materi-materi yang lain dapat dilihat pada website yang akan saya berikan pada kalian. Oke, jadi cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.